Belum ditanami aware, tanamannya terong mas. Ini 1 kali bajak mas, langsung dicetak jadi bedengan. Pakai kompos apa kalau boleh tahu mas? Sapi mas. Fermentasi apa masih mentah? Masih mentah. Untuk komposnya menghabiskan sebanyak 10 rit atau 10 truk ya teman-teman. Musanya ukuran 120. Kalau tanamannya yang aware ini sistemnya ankle. Terus yang keritingnya ini double. Mantenan Ya ya? mantenan. Antar tanamannya? Jarak tanam aware-nya sekitar 25 mas. Kalau anklean, kalau jarak tanam 25 kan udah ideal tuh mas. Iya. Ini tanam di bulan 9. Kalau masih fase generatif, pupukan masih pakai kampion sama KNO merah itu mas. Kan kalau infus itu lebih efektif merata mas basahnya. Ya kalau biaya itu lebih membengkak dikit lah. 3000 meter persegi, akhir habis sekitar budget 9 jutaan lah. Di generatif ini yang ditonjolkan itu apa mas? Kalau yang ditonjolkan itu kalium, fosfat itu mas. Layu ya kita pakai bakteri sama fungi mas. Pertama kali dapat 10 kilo mas, 2 kintal mas. Di panen terakhir itu udah 2 kintal. Kalau secara bobot juga bagus, secara unggul lah saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Ditya pada channel Hal Bener Official. Di video kali ini kita akan wawancara dengan salah satu petani muda yang sudah menanam OR Tavi ini di lahan Kediri. Yang mana lahan ini khususnya ada di Lestari, Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri. Yang mana lahan ini adalah lahan tada hujan atau lahan Tegal. Teman-teman semua mungkin berpikir bahwa air di sini free, tapi ternyata tidak, bahwa bahkan sampai fase seperti ini 8 kali petik panen beliau sudah menghabiskan sekitar 9 juta hanya untuk pembelian air. Nah, untuk lebih lengkapnya buat teman-teman bisa simak akhir video. Jangan lupa untuk teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Kita langsung masuk ke sesi wawancaranya ya. Jadi monggo mas buat memperkenalkan diri, nama, alamat, terus kemudian umur juga boleh kalau. Oh ya, nama Aan, tempat Tanggung Mulyo. Nah jadi mas ini lahan di daerah mana mas ya? Lahannya di daerah Lestari mas. Kalau dari rumah ini cukup jauh apa? Enggak mas, gitu, mas? Dari rumah sekitar 2 kiloan lah. Jadi cukup dekat mas ya, antara deket. rumah dengan lahan. Nah terus ini ngomong ke lahannya dulu langsung aja mas. Jadi lahan ini bisa nggak mas jenengan ceritakan lah dulu awalnya ini lahan baru. Jadi bero terus langsung diolah lahan terus ditanam OR ini apa? Ini dulu itu ada tanaman sebelumnya cuma diganti tanamannya aja apa bagaimana gitu? Ini sebelum ditanami aware, tanamannya terong mas. Terong terus dicacah pakai lotari, terus lagi diolah lahan. Ya, olah lahan. Tapi dulu hitungannya dibajak nggak ini mas lahan? Dibajak mas. Berarti dimulai dari nol lagi? Dimulai dari nol lagi. Terus waktu itu ini hitungan bajaknya itu 1 kali bajak, 2 kali garu atau bagaimana? Ini 1 kali bajak mas. Jadi langsung dicetak jadi bedengan. Jadi dulu itu berarti 1 kali bajak, 1 kali garu. Iya, apa 1 kali bajak aja? Jadi ini dilotari dulu. Dilotari. Habis dilotari terus dibajak cetak bedengan. Oh langsung dibajak cetak bedengan langsung. Oh. Terus kalau pupuk dasarnya ya kompos itu mas. Pakai kompos apa kalau boleh tahu mas? Sapi mas. Fermentasi apa masih mentah? Masih mentah. Berarti mentah langsung ditaruh di lahan itu? Iya mas. Alasannya kenapa sih mas kok memilih kotoran sapi yang mentah dibanding dengan kompos-kompos yang lain gitu waktu itu? Kelebihannya mas, kalau kompos sapi yang mentah kan kayak nitrogen kan masih iya, benar. Masih banyak, ya. Masih murni lah dibanding kotoran yang lain mas. Ya. Untuk nitrogennya memang jauh lebih tinggi. Lebih tinggi mas. Ya, kompos sapi ini. Ya. Nah terus ini mas waktu itu pembuatan bedengan ya, jadi dirotari kemudian dibajak terus diberi sekalian membentuk bedengan. Habis itu pemberian kotoran hewan ini. Iya. Nah itu habis berapa mas dan ini luasan berapa mas kalau? Ini 30 meter habis 10 rit. 10 rit mas. Oh jadi 10 truk. Iya 10 truk. Iya kan mas 10 truk kan? Iya. Kalau ya di sini kalau teman-teman hitungannya kan ini lahan tada hujan ya mas ya. Iya mas. Jadi lahan Tegal
kalau perhitungan luasnya berbeda dengan sawah. Kalau Sawah. sawah kan enak kita ngomongnya banan 100, banan 200. Ya, Nah kalau di sini itu gampangnya gini, jadi luas lahan ini tuh kurang lebih 3.000 meter persegi. iya 3.000. 30 meter kali 100 meter. Kali 100. Nah itu untuk komposnya menghabiskan sebanyak 10 rit atau 10 truk ya teman-teman. Terus ini Mas, jadi kita kan udah selesai ngomongin pupuk dasarnya kan berarti cuma itu aja. Ya itu aja. Apa ada kayak SP, Nggak ada, Mas. KCL? Ya cuma pupuk kandang itu aja. Hanya pupuk kandang. Iya. Habis itu ditutup mulsa. Iya. Nah ini ukuran berapa bedengannya sama tanamannya ini sistemnya ankle apa double? Ini jarak musanya ukuran 120. Kalau tanaman yang aware ini sistemnya ankle. Terus yang keritingnya? Yang keritingnya ini Double. Mantenan aja. ya mantenan. Jadi, terus jarak tanam OR-nya sendiri Mas, antar tanamannya? Jarak tanam aware-nya sekitar 25 Mas. Cukup pendek Mas ya? Cukup pendek. Nggak terlalu lebar-lebar. Enggak. Jadi kenapa kok kan ada Mas ya petani yang menggunakan sistem jarak tanamnya itu ankle tapi jarak tanamnya 50 60 no. Terus jenengan kenapa kok 25 apa ngejar populasinya gitu? Ya salah satunya juga ngejar populasi, juga apa ya? Biar panenannya banyak. Ya akhirnya, ngejar Mas. tonase juga lah. Mas. Ngejar tonase akhirnya ya. Jadi berbeda ya. Mungkin kemarin kita ngobrol dengan petani yang di Karangploso itu, beliau memilih jarak tanamnya yang cukup lebar. Beliau berkata mengejar ini tonase dari tiap pohon. Kan kalau jarak tanam, kalau engkelan, kalau jarak tanam 25 kan udah ideal tuh Mas. Ya, saya kira memang kalau ankle Mas ya. Ya, tapi kalau Mantenan, double double. mantenan kan itu baru bisa dipermasalahkan lagi. Iya memang betul Mas ya. Jadi kalau mantenan tuh gimana ya, hitungannya kan dua, kalau mepet yang sini jelas nggak dapat, Ya, yang yang tengah tengah jelas. nggak dapat, Ya, terus jelas nggak dapat. kiri kanannya juga agak kurang. Ya. Jadi cuma maksimal di sisi yang paling kanannya Ya. aja. Nah beda kalau ini kan artinya meskipun jarak tanamnya pendek, tapi kan Ya, Mas. dia Kan, kiri kanannya kan los tuh Mas. ya hitungannya. kiri kanan kan los terus ceroh. Wah, ini kok. Nah, hawa itu masuknya juga Ya, enak, masuknya juga enak. keluar masuknya juga enak gitu. Terus ini Mas, selanjutnya kan ini dasaran kan udah Mas ya, Iya. udah clear semua udah bahas. Nah terus selanjutnya perawatan vegetatif waktu masih kecil. Iya, Mas. Ini dulu tanam di bulan berapa gitu Mas? Ini tanam di bulan 9, Mas. Bulan 9 akhir apa bulan 9 awal? Akhir, Mas. Berarti udah masuk ke musim penghujan Mas ya? Udah mancik? Ya udah Mas. Ya. Udah, gimana ya kalau orang sini ngomongnya mancik tuh udah ada hawa-hawa mau turun Ya, hujan. ya udah mendekati lah. Udah mendekati musim hujan. Iya. Terus waktu itu kendala Mas, kayak serangan hama itu banyak sih, enggak sih Mas waktu masih kecilnya itu? Ya alhamdulillah enggak Mas kalau waktu kecil ya. Aman deh. Aman Mas waktu kecil. Tapi nah ini perawatan semprot, terus kemudian lep enggak? Kalau di sini nggak bisa lep Mas ya, kocor. Ya, impus Mas. Imbus. Iya. Terus yang selanjutnya pemupukan ini diceritakan aja lah Mas, mulai dari pupuk itu dulu waktu kecil sampai generatif sampai berbunga usia 50-an itu bagaimana gitu pemupukannya? Kalau masih fase generatif, pupukan masih pakai Kampion sama KNO merah itu Mas. Oh, jadi nggak pakai NPK? Enggak pakai Mas. Waktu kecil nggak pakai NPK? Enggak. Jadi pertama Kampion yang itu, 63 pertumbuhan itu, terus selanjutnya KNO merah? KNO merah sama CNG. Ya. Terus fase umur sekitar 40 hari, 50 hari itu lagi pakai MPK. Oh, baru. Jadi mulai mau ke pembungaan itu NPK, NPK baru masuk. Baru Tapi masuk. di awal berarti memang pupuk N itu nggak diberikan secara banyak Mas ya? Iya, secukupnya aja. Terus ini pengairan, ini yang agak seru Mas ya dibahas, soalnya memang nggak banyak petani yang mau menggunakan sistem drip irrigation Iya. atau irigasi tetes atau infus, atau teman-teman nyebutnya bagaimana silakan. Nah itu dulu awal mulanya bagaimana, kenapa kok memilih infus ini? Kan ada yang pakai sprinkle kan Mas, daerah sini juga Iya, udah ada yang pakai udah ada, sprinkle. Nah kenapa kok memilih infus gitu Mas? Kan kalau infus itu lebih efektif merata Mas basahnya. Terus tahan lama juga kan. Iya. Memang dari dulu udah pakai infus Iya, atau Mas. Udah baru dari kali dulu. ini? Udah dari dulu Mas pakai infus. Terus nah ini kesannya jenengan lah dari dulu menggunakan infus di lahan Tegal seperti ini tuh bagaimana gitu Mas? Dibanding manual ya, dibanding kocor biasa. Kalau kalau biaya itu lebih membengkak dikit lah Tapi di awal. di awal. Tapi seumpama lah hitung-hitungan kita pakai infus dengan biaya segitu dibanding dengan manual kocor jauh lebih
murah yang mana gitu Mas? Kalau bilang masalah murah ya murah yang dikotor manual itu Mas. Tapi Cuma kan kalau kita di lahan sini kan air kan harus lebih Mas. Harus lebih tercukupi. memang lebih bengkak di biaya tapi tenaga kerja jauh lebih Ya jauh lebih juga, Mas, ya. murah. Terus Kita juga bisa ngirit tenaga kerja juga. nah itu terus diceritakan juga lah Mas, air. Mungkin teman-teman yang di luar kan nggak tahu Mas, kalau Iya. Kediri itu yang lahan inilah, khususnya daerah sini tuh memang air kan beli. Beli Mas. Banyak yang heran ketika tahu bahwa air kok beli. Terus ini habis berapa lah Mas? Sampai sejauh ini lah, kalau air kan kita total aja dari awal sampai sekarang itu sekiranya habis berapa liter juga kan? Ini sekitar lahan 30 meter persegi, 3.000. 3000 meter persegi, air habis sekitar budget 9 jutaan lah Mas, kurang lebih ya. Cuma air itu Mas ya? Cuma air. Mas. Itu cuma air aja ya? Nggak yang lain-lain Mas? Enggak, ya? Mas. Jadi itu air bahkan belum terlihat hasilnya Ya enggak Mas, itu sampai akhir Mas. sampai sekarang berarti, Iya, Mas. sampai Jadi sekarang. per pembelian dihitung Iya, dihitung. sampai diakumulasikan sampai sekarang itu 9 Iya, juta. Mas. Cuma 9 beli juta. air. Beli air. Tapi Ini pokok sekali ngocor sekali bocor pengairan. infus, ya sekali pengairan itu habis sekitar 500.000. Cuma air aja Mas. Cuma Nah ini kalau metode infusnya jenengan, berarti kan dari awal sampai sekarang kan masih seperti itu kan Mas metode pengairannya. Iya. Kalau nggak ada hujan, nah itu hanya pemberian air, apa ada pemberian pupuk di situ, apa ada pemberian insektisida atau fungisidanya di situ? Enggak Mas, kalau waktu pemberian air impusan itu ya tetap air saja. Kalau masalah pemupukan tetap manual Mas. Tetap dikocor manual. Iya, Mas? tetap manual. Nah terus ini Mas, waktu kecil kendalanya kan tadi nggak ada, Ya. tapi apakah nggak disemprot? Ya disemprot Mas. Nah, itu pengawalan juga pasti dikawal terus Mas. Cuma kan kita mencegah. Iya. Nah itu yang jenengan pakai lah. Itu insektisida yang bertujuannya untuk kutu, apa untuk lalat, apa untuk ulat. Ya semua Mas, rolling semua. Jadi tetap di rolling. Ya tetap di rolling semua pakai. Kita mencegah semua. Jadi meskipun di bulan 9 kan memang udah masuk musim penghujan. Iya Mas. Biasanya kan serangan kutu-kutuan kan udah mulai mereda. Iya Mas. Tapi tetap penggunaan insek fungi itu masih tetap diberlakukan Mas Hadi Masih, di Mas. masa kecil. Masih itu Mas. Tetap berlaku Mas. Tetap rutin. Nah itu rutinitasnya 3 hari sekali, 5 hari sekali, 2 hari sekali Mas itu. 2 hari sekali 2 malah, hari Mas. sekali. Tapi itu bergantian terus ya Mas ya? Ya, Kayak bergantian terus, pertama A, 2 hari Ya. kedua B gitu terus ya? Iya Mas. Nah kan tadi vegetatif udah, olahan udah, nah sekarang ini Mas yang agak tricky lah di generatif. Iya. Oke, ngomongin generatif kan pasti hiruk pikuk kehidupan kan di sini tuh Mas, yang mulai banyak penyakit lah, layu, Iya. busuk batang, antraknosa, bercak daun. Ini yang mulai menyerangkan di fase generatif ini. Iya, Mas. Terus yang jenengan lakukan di fase-fase generatif ini mulai pemupukan, pengairan dan pengendalian hama penyakitnya. Apakah sama dengan vegetatif atau ada perubahan lagi Mas di generatif ini? Ya kalau udah fase generatif itu pasti ada perubahan Mas. Kayak di pemupukan, fungi, itu pasti ada perubahan. Mulai dari pemupukan dulu lah Mas, yang sebelumnya kan mengurangi nggak pakai N. Iya Mas. N-nya direndahkan serendah mungkin. Nah terus yang di generatif ini yang ditonjolkan itu apa Mas? Kalau yang ditonjolkan itu kalium, fosfat itu Mas. Ya tetap di kalium dan fosfat. Iya, Pakainya apa? Dan kalau di sini dosisnya berapa? Terus metodenya bagaimana gitu? Kalau kalium ambil di KNO putih Mas. KNU putih. Iya, dosisnya per 3.000 batangnya itu kita pakai satu saset Mas, satu apa? Satu bungkus. Satu bungkus. Per 3.000 batang. Iya. Oh jenengan berarti hitungannya kan pemupukan itu per batangnya Mas ya, Iya. dihitungnya. Itu per 3.000 satu bungkus. Satu bungkus. Berarti ini habis 2 bungkus untuk sekali pemupukan. Iya, satu kali pemupukan 2 bungkus. Mas. Apakah sama mulai dari generatif awal sampai saat ini atau ada perbedaan Mas di situ? Ya kalau di fase masih fase apa? Pemulaan pakainya 1 kilo lah. Oh, terus naik. Iya, naik. Tapi hanya pakai KNO putih apa ada pupuk lain Mas? Ya ada pupuk lain Mas, kayak MKP juga ada. Nah, Kan ini. fosfatnya kita ambil di apa? MKP. Oh,
pupuk slotnya di MKP, yang lain di KNU 3 Putih. Cuma hanya dua ini aja. Hanya dua itu aja. Pengairan ya masih tetap Mas ya. Ya kalau ini pengairannya masih tetap Mas. Kan juga udah mulai penghujan juga tuh Mas. Iya, cuma kan masih belum efektif loh Mas hujannya. Iya. Nah ini yang saya tanyakan adalah berapa lama waktu yang dipakai buat drip ini? Waktu vegetatif berapa jam sih Mas efektifnya untuk lahan ini Mas ya? Berarti kan ini populasi sekitar 6 ribuan. Iya Mas. Populasi 6.000, luas 3.000 meter persegi. Nah itu berapa lama sih Mas waktu vegetatif, waktu generatifnya, lama penggunaan drip ini? Itu sekitar 5 jam Mas. Nah tadi kan berarti 5 jam Mas ya? Iya. Itu vegetatif apa generatif yang 5 jam itu? Itu fase pembungaan ya Mas. Oh generatif ini pembungaan ini. Tapi waktu kecil apakah sama juga 5 jam atau ada intensitasnya yang dikurangi gitu Mas? Paling selisihnya juga agak banyak Mas. Paling selisihnya sekitar setengah jam, 1 jaman. Oh jadi nggak terlalu signifikan Mas ya? Kayak Iya Mas. waktu kecil 3 jam, waktu generatif 6 jam itu Iya. enggak. Jadi Iya. cuma paling selisihnya cuma sekitar setengah sampai 1 jam aja Iya Mas. untuk. Tapi memang jauh lebih efektif Mas ya pakai drip ini. Iya Mas, lebih pakai. Soalnya kan memang nggak semua petani atau iyalah nggak semua petani yang tahu bagaimana sih efektivitasnya dari penggunaan drip ini. Padahal memang ngentol. Iya Mas, memang. Ngentol di awal lah kalau rasanya Ngentol di awal. bengkak di awal, tapi kan dalam jangka waktu yang cukup lama, seiring waktu kan juga akan nggak kerasa juga Iya, Mas, Mas, biayanya. nggak kerasa. Jadi hanya berat di awalnya doang. Terus ini Mas, waktu generatif ini kan udah mulai masuk musim penghujan. Kemarin bahkan 2 hari berturut-turut hujan nggak karu-karuan Mas ya, Iya. derasnya. Nah terus yang jenengan lakukan untuk antisipasi layu, busuk batang, antraknosa itu penggunaan apa aja Mas ya? Kalau layu ya kita pakai bakteri sama fungi Mas. Disemprot. Ya disemprot juga, dikocor juga. Jadi terus pakainya funginya apa aja Mas ya? Funginya Cabrio Excellent itu Mas. Cabrio Kocor, Jampro. Metodenya pakai 2, Pakai kocor 2. sama semprot. Kocor, iya. Terus ini intervalnya berapa? Yang maksudnya gini, kocornya itu berapa hari sekali, terus kemudian semprotnya itu berapa hari sekali juga? Kalau kocornya itu sekitar 20 hari sekali Mas. Kocor. Iya. Jadi itu waktu pengocoran itu hanya fungisida, bakterisida, Iya. apa sekalian pupuk juga? Enggak Mas, cukup fungi saja Mas. Cukup fungi dan juga bakteri. Apa fungi aja? Fungi aja Mas. Fungi aja itu diberikan 20 hari sekali. Iya, kalau bakteri ya 5 hari sekali lah Mas. Bakteri 5 hari sekali. Iya. Itu cuma bakteri aja berarti. Mas? Bakteri aja sama pupuk itu Mas. Oh, jadi tetap penggunaan bakteri juga rutin diberikan, tapi funginya ini selain disemprot juga diberikan kocor. Iya, Nah, Mas. setelah penggunaan metode ini, pengaruhnya dibanding lahan yang hanya pengendalian fungi baik kocor lewat semprot itu bagaimana Mas? Apakah ada perbedaan signifikan atau enggak gitu Mas? Banyak Mas perbedaannya Mas. Jauh lebih efektif yang pakai fungi dikocor juga, semprot juga. Jadi tetap harusnya lebih baik diberikan kombinasi Mas. Iya. Soalnya baru kali ini saya mendengar ada orang yang menggunakan fungi itu dikocor. Iya. Soalnya kan jarang. Jarang Mas. Padahal setelah ya kalau dipikir-pikir memang tepat ya Mas, karena fungi kan letaknya di tanah. Iya. Ketika dikendalikan secara tepat sasaran ya akan jadi efektif. Gitu. Iya, benar. Bakteri juga kan pasti nggak akan mampu juga Iya. kalau bakteri saja. Kalau hanya dikocor bakteri ya pasti akan sulit membunuh jamur-jamur ini. Tapi ketika diberikan Fungi tambahan kan lebih efektif lah. Kita cari yang greget lah. ya biar cepet lah tahan. Soalnya memang kalau dilihat hujan ya nggak karuan Mas ya, derasnya. Intensitas hujan kan di sini nggak tentu Mas. Kadang 1 minggu full juga bisa hujan di sini. Kadang seminggu ini juga baru kemarin Mas ya hujan. Iya Mas. Tapi memang ya itulah. Jadi ternyata bahwa fungisida itu selain diberikan disemprot juga diberikan di kocor ternyata jauh lebih efektif. Nah, Iya. selain pemberian fungi, terus biasanya ketika udah berbuah seperti ini, ulat, lalat itu pasti akan menghampiri. Iya Mas. Nah, di lahan itu apakah ada, dan jikalau ada itu pengendaliannya bagaimana kalau hama-hama ini Mas? Kalau hama-hama ulat ya kita spray juga Mas. Pasti spray.
itu berbarengan dengan fungi itu apa? Iya, berbarengan sama fungi Mas. Jadi sekali semprot 2 hal dilakukan Mas ya. Iya, Semprot Mas. fungi sama semprot Semprot insek. insek. Tapi berarti rutinitasnya tetap sama. Tetap sama Mas. 2 hari sekali juga. 2 hari sekali juga. Berarti dari awal itu pengendalian hama dan penyakitnya dilakukan setiap 2 hari sekali. 2 hari semprot. sekali semprot. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, waktu pengendalian hama dan penyakit generatif, pemupukan waktu generatif, serta pengairan generatif. Tidak ada perbedaan yang jauh, namun yang perlu teman-teman bisa contoh yaitu penggunaan fungisida by kocor atau metodenya kocor. Mungkin ketika musim penghujan yang amat sangat deras seperti ini akan tepat ketika pemberian fungisida langsung kepada tanah, sehingga jamur-jamur atau fusarium-fusarium yang terdapat di dekat akar akan mati. Nah, setelah itu Mas ya, jadi setelah kita bahas perawatan dan segala macam, ini kita yang indah-indah yaitu panen. Iya Mas. OR-Tavi ini udah mulai panen itu kapan dan berapa? Waktu pertama kali panen? Waktu pertama kali panen itu bulan berapa ya? Berarti Januari? Enggak, Desember, September, Oktober, November, Desember. November atau Desemberan? Ya bulan 12 itu Mas. Iya, 11-12 kan Mas. Iya. Itu pertama kali dapat berapa kilo Mas ya? Pertama kali dapat 10 kilo Mas. 10 kilo dari luasan ini Mas ya? Iya, luasan ini. Luasan populasi 6.000, panen pertama itu udah 10 kilo. 10 kilo Mas. Biasanya orang panen pertama itu paling 3 kilo Mas. 3 kilo. 2 kilo, 5 kilo. Ini 10. juga benar Mas. Saya juga pilih-pilih ini kan, saya kira juga dapatnya paling 5 kilo, 4 kilo, ternyata dapat 10 kilo. Iya kan. Orang nggak berpikir pasti panen pertama itu 2-3 kiloan. Iya, Nggak jauh dari itulah Mas. Iya, itu Ternyata juga ini- agak nyangka kalau dapatnya 10 kilo. ternyata itu juga panen agak pertama nyangka. udah 10 kilo. Terus sampai hari ini udah panenan ke berapa? Kalau nggak salah ini sudah panenan ke-8 Mas. Dan panenan terakhir itu dapat berapa kintal? Sekarang udah kintal, udah nggak kilo lagi. 2 kintal Mas. Di panen terakhir Iya, itu udah 2 dapat kintal. 2 kintal. Nah ini berarti ada nggak sih Mas progres signifikannya? Mulai dari 10 sampai ke 8 kan berarti menaik terus tuh Mas. Iya Mas. Nah terus menurut panjenengan lah OR-Tavi ini secara bobot, secara buah itu bagaimana gitu? Kalau secara bobot itu bagus Mas. Kalau secara bobot juga bagus, secara unggul lah saya Mas. Unggul Mas ya, salah satu termasuk benih unggul yang Benih unggul, cocok ditanam di daerah sini. Iya. Terus ini Mas ya, jadi kan panenan menunjukkan bahwa OR-Tavi ini ternyata selain cocok di sawah, di lahan tada hujan atau lahan tegal ini ternyata juga cocok juga Mas ya. Iya Mas. Terus ini Mas, nah ini kalau dilihat kan lahan tumpang sari Iya Mas. dengan cabai keriting. Yang mau saya tanyakan, beresiko nggak sih Mas bahwa tanam cabai itu tumpang sari dengan cabai keriting? Soalnya yang sering saya temui bahwa biasanya tumpang sari cabai itu jagung cabai. Enggak itu Mas. Kalau saya udah hampir tiap tanam itu pasti tumpang sari. seperti Mas. ini. Iya, keriting sama cabai Rawit. rawit. Itu nggak ada resiko yang signifikan aja, maksudnya kayak buahnya akan berhenti, salah satu akan lebih dominan antara keriting dengan keriting dengan rawitnya, apa nggak ada efek lebih gitu Mas? Enggak ada Mas. Ya cuma itu aja. Enggak ada, maksudnya enggak ada efek lain-lain itu. Jadi seperti biasanya normal saja Ya, Mas normal ya. saja. Jadi Cuma ya paling hasilnya itu kalau tumpang sari kan hasilnya pasti yang cabai kecilnya kan pasti berkurang Mas. iya, Lebih efektif yang apa? keritingnya dulu. Ya lebih efektif yang keritingnya dulu. Resikonya di situ Mas ya. Iya. Jadi kalau tanam tumpang sari ya memang namanya juga tumpang sari Iya, kan. Mas. Akhirnya salah satu pasti akan kalah dulu. Iya kalah dulu Mas. Kalah dulu. Nah, seperti nanti akan kami contohkan bahwa memang OR-Tavi ini kan lebat, namun ketika cabai keritingnya juga fasenya sama di generatif dan dia lagi fase memakan banyak hara, maka biasanya cabai rawitnya akan mengalami penurunan. Iya Mas. Nah, soalnya terlihat kok tadi bahwa memang dari bawah sampai atas tuh cabai rawitnya banyak banget Mas buahnya. Iya. Tapi pupusnya yang akhir-akhir ini cuma mupus saja, nggak bawa bunga. Iya Mas. Pasti kalau gimana ya, kalau varietas yang cabai keriting ini kan pasti gitu Mas.
makan banyak unsur haranya. Jadi yang seharusnya dimakan oleh cabai rawit itu ternyata dimakan habis, nggak disisain buat cabai rawitnya. Jadi dihabiskan oleh si keritingnya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mencontoh metode seperti ini tuh cari keriting dengan rawit bisa juga mempertimbangkan resikonya bahwa nanti ketika cabai keritingnya panenannya udah banyak banget, cabai rawitnya biasanya mengalami penurunan untuk panenan juga. Tapi nanti ketika cabai keritingnya udah habis, pasti balik lagi. Iya, baru lagi, Mas. Balik lagi. Nah, nanti akan yang ya mungkin itu yang orang sini sebutnya buah kedua atau buah ketiganya cabai rawit ya itu. Jadi ada fase berhenti untuk panen, memulihkan bunga-bunga yang akan baru. Nah, jadi ini terakhir Mas ya, pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan dan juga pernyataan. Nah, buat Masnya juga masih muda, salah satu contoh realita petani milenial adalah jenengan seperti ini. Jadi buat pesan lah buat petani-petani yang di luar sana mungkin sekarang lagi struggle atau mungkin sekarang baru mau mencoba bertani atau mungkin di fase lagi udahlah tak jual aja tanahnya, monggo biar petani di luar sana juga tetap semangat, tetap terus bertanam gitu Mas. Ya, pesan-pesan untuk petani Indonesia, tetaplah semangat bertani, jangan takut dengan kegagalan karena di balik itu semua pasti ada keberhasilan. Untuk para petani cabai Indonesia, tetaplah tumbuh dan jangan peduli. Petani milenial Indonesia, jos. Jadi cukup segitu saja wawancara kita kali ini. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ORTAV ini ternyata selain cocok di lahan sawah, juga cocok sekali ditanam di lahan tada hujan seperti ini. Jadi dengan panen ke-8 yang sudah mencapai sekitar 2 kintal dengan populasi 6.000. Nah, jadi teman-teman mungkin yang lahannya Tegal ingin mencoba silahkan, bahwa ternyata ini membuktikan bahwa ORTAV ternyata cocok juga ditanam di lahan tada hujan. Nah, cukup segitu saja wawancara kita kali ini. Saya Nanda dengan Mas Aan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan bunyi loncengnya. Dan juga buat teman-teman yang mau bercerita, mengeluh, atau sambat soal bagaimana kondisi tanamannya saat ini, nah bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.